hari kedua ini kita langsung meluncur ke tempat usahanya Tina. Dia punya usaha sebuah kafe susu dan juga makanan-makanan lainnya. Iya. Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya? Boleh ngobrol sebentar? Boleh. Bentar ya. Dan ternyata kita langsung dipertemukan dengan Tina. Dia kaget melihat tim di balik rahasia dan dia langsung bertanya, maksud dan tujuan tim di balik rahasia datang itu apa? Kita dari tim di balik rahasia pengen ngebantuin Dita. Dita ini adiknya Dino. Oh, lu adeknya. Mudah-mudahan ya lu nggak sama kayak abang lu. Maksudnya? Harusnya lu lebih tahu lo gimana abang lu. Jadi gini, gue minta tolong banget sama lo karena abang gue itu udah 2 minggu nggak balik rumah. Dan sekarang ibu gue sakit, dirawat di rumah sakit, nanya-nanyain abang gue terus. Gue minta tolong banget. Lo pasti tahu kan salah satu informasi tentang abang gue, lo pasti tahu. Tolong. Urusan gue apa di sini? Gue nggak ada hubungan lagi sama abang lo. Lu ngerti? Ya emang udah nggak ada hubungannya, tapi gue minta tolong sama lo, please. Lo sama ya sama abang lo. Harusnya di saat mama lu sakit kayak gini, lo di sana jagain berdua. Ketika dia mendengar nama Dino, dia langsung kesel. Kita coba bujuk-bujukin, tetap aja dia nggak mau ngobrol dan dia bilang dia nggak mau buka aib. Maksud aib apa? Ayolah Bamba kasih tahu informasi tentang Dino. Oke, lo tahu apa yang udah dilakuin sama gue? Hah? Dia udah pelorotin gue, nyakitin gue, mobil gue dipakai berhari-hari sama dia, nggak dibalikin, katanya ke bengkel, taunya gue cek di sana, apa? Nggak ada mobil di sana. Mati sih, kita kaget loh. Dia berusaha ngebela abangnya, tapi ternyata memang abangnya itu buruk. Tingkah lakunya jelek. Jadi terakhir Mbak ketemu sama Dino itu kapan? Terakhir gue ketemu sama dia, 5 hari yang lalu. Gue telepon berapa kali tuh, nggak pernah diangkat sama dia. Yang ada, mati teleponnya sekarang. Emang nggak berusaha untuk nyari, Mbak? Udah, gue udah nyari dia kemana-mana. Udah ke kosannya, nggak ada dia di sana. Dan yang lebih parah, lo tahu, handphone gue diganti sama dia yang KW, tahu? Dan Dino sering minjem duit dia dan Dino meminjam HP-nya, terus HP-nya yang asli diganti dengan HP KW. Wah, ini apa benar nih Dino seperti itu? Sampai akhirnya dia bilang yang lebih parah lagi itu Dino itu meminjam mobilnya dan nggak dibalik-balikin. Dia udah cari Dino kemana-mana. Kayak gue ngerasa ada yang Mbak tutupin deh. Nggak, sorry ya, gini karyawan di sini lagi banyak orang. Gue nggak mau nanti mereka mikir yang aneh-aneh ya. Kalian cari aja sendiri di luar, pasti kalian dapat jawabannya ya. Mbak, serius. Sekarang gini dong, Mbak Wasit. Minimal Mbak kasih informasi kita biar bisa kita dekat sama Dino, ketemu sama Dino. Ya, Mbak Wasit, kita kan mau klarifikasi dulu sama si Dino, Enak kan? main lain serius. Ya, Gua- oke. Terus ya udah akhirnya mungkin di situ keadaan juga semakin panas sampai akhirnya dia itu musim-musim kita semuanya. Oke lah, ya udah kita akhirnya putuskan untuk Fiona aja yang coba ngobrol. Mungkin siapa tahu dia mau menceritakan segala sesuatunya, unek-unek dalam hatinya dia sama Fiona. Permasalahan yang buat Mbak sakit hati banget apa gitu Kayak gini ya, gue cerita sama lo ya. Berhubung Pak Adeknya udah pergi tuh ya. Gue kalau masalah uang yang dia ambil dari gue nggak masalah. Uang masih bisa gue cari. Terus lo bayangin ya diri lo jadi gue, lo cewek. Kita udah habis-habisan sama dia. Taunya dia apa? Pergi sama cewek lain. Dan itu siapa? Temen gue. Semua teman mengingatkan. Kaget dong gue di situ dengernya. Ya ampun, Dino lu udah manfaatin ini si Tina. Sekarang lo selingkuh sama sahabatnya sendiri, Reni. Iya Mbak, setidaknya Mbak kasih tahu ke gue siapa sahabatnya. Jadi ya kita bisa nyari tahu sebenarnya gitu. Gue udah nggak kuat ngomong kayak gitu. Gue udah kuat. Kayak dong namanya siapa? Gue bisa nemuinnya di mana? Please, please banget, please. Kali ini gue sangat-sangat minta tolong. Namanya Reni. Terus gue bisa nemuin dia di mana? Cari tuh di dekat toko roti. Oke. Ya udah kalau gitu, gue balik dulu ya. Thank you banget Mbak informasinya. Sebenarnya kamu Gue pamit. sudah Kita langsung meluncur ke sana. Gue kasih tau informasinya ke Bacun, Adama, dan Dita. Nah, kita coba terus cari toko rotinya si Reni sampai kita dapetin alamatnya yang sesuai diberikan Tina tadi. Langsung aja kita masuk ke toko rotinya. Di situ kita coba tanya ke penjaga tokonya dan langsung aja dipanggil ke penjaganya. Di situ kita langsung bertemu dengan Reni. Ada apa ya rame-rame kayak gini? Halo, Mbak Reni. Ya bener saya Reni. Kita dari tim Bibir Rahasia. Kita nih nganterin Dita, adik gue. Oh, gue adiknya Dino. Iya. Ada apa nyari gue? Jadi Dino itu nggak pulang 2 minggu ke rumah. Dan sekarang gue nyari informasi tentang Dino. Dan gue harap lo bisa bantu gue. Apa? Lu nyari Dino ke gue? Lo aja yang adiknya Dino nggak tahu Dino di mana. Apalagi gue.
Dan sekarang gue nyari informasi tentang Dino. Dan gue harap lo bisa bantu gue. Apa? Lu nyari Dino ke gue? Lo aja yang adiknya Dino nggak tahu Dino di mana. Apalagi gue. Ya makanya gue nanya sama lo karena gue nggak tahu. Gak, gue aneh sama lo ya. Lo kan pacarnya Dino, ini adiknya. Harusnya lo bersikap baik dong sama adiknya. Gini deh, dia nanya Dino ke gue. Harusnya gue dong yang nanya Dino ke dia. Karena kenapa? Karena dia keluarganya. Otomatis keluarga lebih dekat sama Dino dong. Ya justru itu Mbak, makanya kedatangan kita ke sini dan Dita juga karena kita itu tahu bahwa Mbak ini pacarnya Dino. Yang namanya pacaran itu nggak harus 24 jam ketemu. Apalagi gue ngurusin perusahaan sendiri kayak gini. Mbak, tapi kan bisa tuh BBM-an, WhatsApp-an, kan bisa. Gimana mau BBM-an, mau WhatsApp-an, HP gue aja diganti sama dia, diganti sama HP KW. Wah, di situ memang kelihatan bahwa kelakuan Dino ini benar-benar nggak bagus, benar-benar sangat membuat onar dan bikin orang-orang di sekitarnya resah. Gue tuh dari tadi udah sabar yang ngadepin lo. Dan sekarang lo tuh kenapa sih kasar banget? Gue nanya baik-baik lo. Ya karena kenapa gue kasar karena lo sama Dino tuh sama. Gue kayak Apa? gini, mau tahu kenapa? Karena ibu gue itu dirawat di rumah sakit. Dino ngilang dan ibu gue tuh nanyain dia terus. Dan lu tolong bantu gue, bisa nggak sih? Lu denger ya, ibu lu dirawat di rumah sakit, Dino aja nggak peduli sama ibunya, apalagi sama gue. Makanya gue mau nyadarin abang gue, biar dia ke ibu gue minta maaf dan lu nggak mau nolongin gue. Dan kenapa? Sekarang gini mau lo apa deh? Lu jangan dorong-dorong gue dari tadi udah sabar ya. Gue juga udah sabar. Udah sopan sama lo, jangan dorong-dorong gue. Posisinya si Reni ini orangnya lebih frontal daripada Tina. Dia kasar. Dia bilang mau ibu lo masuk rumah sakit, bukan urusan gue. Oh, gue sih kakak tuh udah nipu gue. Dan sekarang gue detik ini gue mau putusin kakak lo karena gue tahu kakak lo kenapa nipu. Gue dari tadi udah sabar banget ngadepin lo. Gue juga udah sabar banget menghadapi lo. Dari tadi ngegas, lu pikir gue nggak bisa ngegas kayak lo? Jangan. Emang keluarga lo tuh keluarga penipu, keluarga cuma tahu gak sih lo? Jaga mulut lu, bisa nggak sih? Gue gak peduli sama urusan keluarga lo pergi gak? Mbak, Saya nggak tahu. Ini tuh mas saya. Ini tuh mas saya. Dino ini beneran berbuat onar banget sama ceweknya lah, sama teman-temannya, sama keluarganya juga. Pokoknya berbuat onar. Makin kesel dan makin penasaran gue pengen ketemu sama sosok yang namanya Dino ini seperti apa sih kelakuannya bener. Ini kita kalau kayak gini, berarti kita gagal dong pecahin kasusnya si Dita ini. Iya sih. Paling banget itu udah berusaha dan Ya, Apa? Bang Dino pulang. Ya udah aku kesana sekarang. Dino di rumah. Ya sekarang di rumah. Terus, nah, langsung kita ke rumahnya, Sekarang Nak. pulang aja. Ya, oke Nak. Wah, ini benar-benar mengejutkan kita karena memang kita udah cari ke sana kemari sampai kita dimaki-maki orang, diusir orang. Ternyata si Dino ini lagi pulang ke rumah. Langsung aja kita ngebutin di balik rahasia bersama klien kita Dita menuju ke rumah. Serius. Dino. Bang Dino. Kejar. Bacin dan Adama, Dita udah turun kan, otomatis gue yang di mobil. Gue langsung ngejar si Dino